Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di Komar Official. Pada sore kali ini kita sedang berada di sebuah pabrik peninggalan zaman Belanda, tepatnya di Kabupaten Suki kali Mas ya. Di sini bisa coba kamera ini keliling dilihat. Ini bisa perhatikan, ini pabriknya sudah kira-kira sudah 20 tahun. Ini sudah lumayan tua ya pabriknya ya, dan juga lumayan besar. Ini pabrik gula yang awal mulanya dipergunakan untuk memproduksi tidak terpakai lagi. Kalau kita perhatikan suasananya cukup creepy. Apalagi kalau di tengah malam ya, mungkin akan lebih terasa. Berjalan di sini ya teman-teman, kita juga gak tahu ini tempat apa. Ini teman-teman, salah satu daripada bangunan yang sudah lama tak terpakai puing-puingnya ya. Dan ini juga tempat apa saya tidak paham. Di sini sudah kayaknya kita tidak diperbolehkan untuk masuk terlebih dalam ya teman-teman, makanya kita tidak dulu banyak masuk. Dan di sini saya juga agak melihat ya, tadi ada sosok yang ya saya bilang ini cowok tapi bukan cowok ya, tapi rambutnya panjang seperti cewek. Tadi nongol di sini ya, melihat tajam ke arah kita. Ini sayangnya kita gak bisa menelusuran malam ya teman-teman. Ini juga sebagian dari bangunan yang sudah sangat tua. Kalian bisa perhatikan ini, menurut kalian ini creepy atau tidak, tapi menurut saya ini cukup creepy dan sangat rekomendasi untuk yang ingin melakukan penelusuran malam dan juga uji nyali ya di tempat seperti ini ya. Ada seperti kolam atau apa ya, saya juga gak paham. Di sini juga ada, kayaknya saya juga gak paham ya soal mesin pabrik. Cuman saya barusan melihat di sini juga ada seorang kakek-kakek yang agak bungkuk. Namun saya ya kurang bisa berkomunikasi karena di sini kami juga tidak mempunyai seorang mediator. Di pabrik ini sudah kira-kira dibangun pada tahun 1921 atau 1922, perkiraan sedemikian, karena ada salah satu gudang di sana, ada tanda bahwasanya gudang tersebut dibangun 1922 atau 1921. Otomatis ketika sudah ada tanda yang memberikan pencerahan bahwasanya pabrik ini dibangun pada gudang tersebut, kalau dibangun pada tahun 1921, tentunya otomatis pabrik yang ini, gudang yang dipergunakan oleh pabrik tersebut tentunya di era tidak jauh lebih muda atau lebih tua daripada tahun tersebut. Jadi kita tidak bisa lama-lama karena kita juga dibatasi oleh Pak Satpamnya atau penjaganya. Kita tidak bisa terlalu jauh karena kita juga tidak mempunyai izin ya, tidak mempunyai izin resmi, tapi cuma ingin memberitahu sekedar saja bahwasanya untuk para penelusuran atau para pecinta sejarah ya, pencinta tempo masa dulu ini sangat unik kalau dicari atau ditelusuri lebih dalam lagi. Banyak ya kisah-kisah, sebenarnya kisah-kisah mistis atau kejadian-kejadian masa lalu atau sejarah unik di masa lalu yang mungkin bisa diungkap melalui ekspedisi malam. Jadi untuk apa ya, pencinta suasana creepy, di sini mungkin bisa jadi rekomendasi tempat untuk menguji nyali kita dan sebesar mana iman kita terhadap Yang Maha Kuasa. Adalah perjalanan menuju gudang. Ini tampaknya dari jauh bisa dilihat. Ini masih sore ya. Ini masih sore. Ini juga gak paham ini tempat apa. Ini juga
Ini kayaknya pohon apa ya, kurang paham juga. Ini seperti beringin. Ini seperti beringin, tapi lumayan lah di sini sudah. Ini juga ada seperti kolam ikan, tapi kayaknya ini pembuangan limbah ya. Bisa jadi. Ini ada biawak juga yang bikin saya kaget tentunya. Ini mungkin ada mobil peninggalan zaman dahulu. Bisa dilihat saking dari tuanya, ini sudah apa ya, sudah tertimbun oleh rumput ya. Seperti kita lihat itu di dalamnya masih utuh, walaupun sudah apa ya, walaupun sudah tertimbun oleh dedaunan dan rumputan. Dan ini sangat apa, sangat membuat suasana ini makin creepy ya. Sini juga terlihat ya teman-teman, juga terlihat ada apa ya, ada bekas bangunan yang sudah hilang dengan atapnya. Dan di sini saya merasakan aura magic yang sangat luar biasa tentunya. Entah kenapa barusan saja juga saya melihat bahwasanya di sini itu ada anak kecil ya, ada anak kecil yang lari-lari. Namun saya juga gak paham dia itu siapa. Jalan buntu ya teman-teman, jalan buntu ini jalan menuju gudang. Kalau kita perhatikan sesama di dalamnya, ini betul-betul creepy. Ini betul-betul creepy. Aura magisnya ini benar-benar luar biasa, sangat kuat dan pekat. Kita lihat dari luar, ini di dalam parah banget ya, creepy banget. Setelah saya memasuki rata-rata ya, kalau dari penampakan yang saya lihat itu rata-rata banyak dari kalangan perempuan, terus juga barusan kayak tempat kantor yang ada di depan tuh saya juga melihat sesosok wanita, namun dari kalangan Belanda, kayaknya itu di Belanda atau saya juga gak paham. Yang penting juga ada sebagian orang-orang lokal sekitar, dia itu bukan orang Belanda tapi memakai atribut seperti noni Belanda ya. Mungkin orang tersebut semasa hidupnya mungkin diambil, dijadikan istri oleh orang-orang Belanda, saya juga gak paham. Ini bisa di teman di belakang saya, ini energinya magis ya, magis banget. Teman-teman bisa lihat sendiri yang mempunyai apa ya, yang bisa melihat atau merasakan hal gaib atau mempunyai mata batin, teman-teman bisa pastikan auranya betul-betul menyengat ya. Teman-teman, sekarang kita berada di rumah pimpinan kolonial Belandanya, si pemilik pabrik tadi. Kalau yang tadi di pabriknya, kalau sekarang ini di rumah kediaman pimpinannya. Terus yang saya lihat pertama kali sih di bawah pohon beringin seperti harimau yang sedang kayak diikat gitu lah. Juga di sini juga ya ada kayak kuda kayaknya kayak kuda putih gitu, tapi nggak putih-putih amat lah. Terus di sini itu banyak tentara yang saya lihat ya, berjejeran pakai senapan gitu. Kayak pemandangannya masih orsinil ya, menggambarkan sebuah kisah yang betul-betul yang telah terjadi di masa yang kelam. Sini benar-benar saya juga melihat ada
seorang anak kecil ya yang ada di sana. Nanti kita perlihatkan seorang anak kecil yang lagi terikat gitu di sana. Saya juga nggak paham itu tempat apa, saya juga baru tahu ini. Tapi ini betul-betul angle-nya ini benar-benar menggambarkan era masa kelam, benar tempo-tempo dulu. Sana benar-benar ya seperti apa namanya, tentara yang sedang berjaga di pinggir kanan kiri. Terus di sana itu juga ada kayak tentara, tapi kok beda bajunya ya, saya juga nggak paham. Sini juga agak berbeda ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ramai banget ya, ramai banget yang ada di sini. Di sini juga ada ya, terlihat kalau di penglihatan saya ini banyak pekebun ya, tukang kebun ya yang ada di sini. Tapi tukang kebunnya ini kenapa kok cewek gitu kan? Ini gimana di era zaman dulu? Apa sih konsepnya ini kok kebanyakan pekerjaannya? Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini ini ada tentara ya. Sebenarnya ini tentara dalam pandangan masa lalu, ini tentara. Gak begitu banyak sih di sini tentara. Namun yang ada di sana itu juga ada ya, ada penjaga masing-masing. Ya, yang di sana itu bajunya agak hitam. Beda, mungkin tingkatan lain ya. Juga saya lihat senjatanya juga agak beda lah. Di sana teman-teman bisa perhatikan yang ngelihat dari arah apa ini namanya, lantai atas, teman-teman bisa melihat noni Belanda yang sangat cantik di sana. Coba lihat itu rambutnya terurai ya ke belakang, terurai apa kayak mainin rambutnya gitu. Ada pas ini di pojokan lagi ngelihat ke arah kita. Coba kamera ke atas itu, di sana tuh ada noni Belanda, teman-teman bisa lihat ya. Terus di samping noni Belanda di pojokan sana juga ada anak kecil yang sedang melihat-lihat juga ke arah kita. Terus di situ juga ada orang-orang lokal cewek, cuman pakai kayak apa ya istilahnya ya, mungkin babu atau apa. Itu banyak sekali di atas. Dan ketika lihat ke dalam ini, keren sebenarnya. Angle-nya di masa lalu itu sangat keren. Kalau kita bisa menembus, ini betul-betul keren. Tapi sayangnya kita tidak ada izin untuk masuk ke sana ya teman-teman. Kita lihat lagi ya, yang ada di atas sana. Yang ada di atas sana itu banyak sekali anak-anak kecil, banyak banget. Karena di sini kalau kita lihat ini banyak banget ini kuda. Kayaknya dulu penyimpanan kuda atau apa. Juga saya lihat di sana juga ada kereta kuda ya, kereta kuda. Ya entah kenapa gak paham juga. Ini kayak tempat penyimpanan kuda. Nah sini nggak tahu kenapa di sini ini yang ada di sini ini banyak banget tentara yang berbaris. Yang berbaris rapi di daerah sini banyak banget tentara. Terus yang ada di sana itu terlihat ada sosok wanita yang agak coba kita perhatikan lagi. Di sana itu ada sosok wanita yang mukanya tuh hancur ya. Kayaknya dia itu yang, tapi kok itunya gak ada, kayak kepotong, entah kenapa gak paham juga sih. Dia itu nangis tepat di lubang yang ada di sini tuh, ngelihat sambil nangis. Pokoknya ini amazing banget lah ya, astralnya ya, energinya ini kuat banget, parah. Ini sangat cocok untuk dijadikan tempat uji nyali mungkin. Ini keren. Ini keren banget. Namun harus ada surat izin teman-teman, karena kita juga urusan juga minta izin ke keamanan yang ada di sini. Kita tidak diperbolehkan untuk masuk kecuali kita sudah mendapat izin ya. Jadi saya untuk teman-teman harus dapat izin terdahulu, izin yang tersurat ya, agar bisa menjelajah di dalam. Keren. Ini noni Belanda itu keren banget, cantik banget ya. Juga saya ingatkan di situ di dekat pohon beringin yang ada di sana juga, di sana ini benar ada sosok harimau ya teman-teman. Dan di sini teman-teman di kiri kanan saya ini ada tentara. Coba sini sampean taruh aja atasnya, tidak masalah. Iya sampean taruh saja atasnya.
Coba di sini ini ada tempat, coba di sini ya. Coba sampean orang fokus saja, taruh saja rokoknya, nggak usah ngerokok dulu. Aja ibu mas. Nggak sampai saja. Nggak. Coba, cuman jadikan jadi bukti saja. Coba menang. Coba ini teman-teman. Ya, saya akan mencoba interaksi dengan tentara yang ada di sini. Nggak usah takut. Takut ya. Kita cari teman yang lain. Cuman ingin merasakan, coba tangannya segitu, gini. Belakang. Ini ada seorang tentara yang mungkin akan saya usahakan untuk berinteraksi sebisa mungkin ya teman, karena kita tidak mempunyai seorang mediumisasi. Kita akan coba menggunakan energi yang ada di sini teman-teman. Coba rasakan ya, fokus merem saja, fokus ke tangannya. Coba ikutin apa yang menjadi geraknya, coba diikutin saja tanpa harus kesurupan. Ikuti geraknya kemana saja, ikuti terus ikuti. Yang dirasakan barusan apa? Ditarik gitu dong. Ditarik ya, kayak mau ditahan gitu ya. Ini di sini tentaranya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sana itu tentara lebih lengkap lagi yang ada di sana. Khusus sana mungkin tentara khusus yang mungkin lebih dipaksuskan atau lebih dibaguskan lah skillnya di dalam kepenjagaannya. Wah, ini wow banget sih menurut saya sih. Jadi teman-teman yang ingin ingin melakukan penelusuran di sini atau ingin melakukan jelajah malam, saran saya teman-teman harus mempunyai surat izin tertulis biar nanti teman-teman langsung didampingi oleh keamanan daripada yang telah ditugaskan di tempat sini teman-teman. Oke, gitu saja, semoga video saya bermanfaat dan memberikan edukasi lebih dalam bahwasanya Indonesia ini betul-betul kaya akan sejarah, kaya akan aset-aset tempo dulu ya teman-teman, yang harus kita lestarikan dan harus kita jaga. Tidak ada salahnya seorang keamanan minta surat perizinan karena untuk melestarikan aset milik negara yang tertinggal di tanah tercinta kita ini. Oke, cukup demikian video dari saya. Nanti saya akan storytelling khusus tentang apa-apa yang saya lihat lebih detailnya di tempat sini. Jangan lupa kalau suka videonya like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman. Kalau nggak suka ya terserah lah, yang nggak suka nggak peduli juga gua. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.